Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navia Dua Ramadhani, NIM 19511244025 dari Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Ubi Jalar Berdaging Jeruk dengan roti komposit sebagai sumber penting vitamin A dalam makanan, yang ditulis oleh Victoria Awuni, kemudian ada Marta Wunamalhesan, ada Francis Weku Amaglo di Department of Food Science and Technology, University for Development Studies Tamale, Ghana. Pendahuluan. Makanan olahan dengan ubi jalar berdaging jeruk atau disebut dengan OFSP memiliki potensi untuk meningkatkan asupan vitamin A. Selanjutnya ada jenis OFSP, yaitu ada roti komposit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan asupan pola makan pada ibu menyusui. Selanjutnya tujuan OFSP itu untuk memanfaatkan pure OFSP dalam pengembangan dua resep roti komposit dan menilai kontribusinya terhadap asupan makanan vitamin A dengan menggunakan asupan referensi makanan pada ibu menyusui. OFSP telah ditemukan sebagai komposit yang baik untuk tepung terigu jika dihaluskan untuk produksi roti dengan substitusi 30% berdasarkan peringkat konsumen pada daerah Ghana. Substitusi 30% dapat ditingkatkan untuk membuat komposit OFSP menjadi roti berbahan tepung terigu yang dapat meningkatkan kandungan pada vitamin A. Sumber bahan baku dan pembuatan resep roti Vita. Berikut ada bahan-bahannya, itu ada tepung terigu, margarin, garam, susu, ragi, pala, dan baking powder. Untuk cara pembuatannya itu, akar OFSP disortir untuk menghilangkan kumbang yang menginggap. Selanjutnya, caranya dicuci dengan air ledeng, dikupas, dan direbus selama 30 menit. Akar tersebut kemudian ditumbuk menjadi bubur setelah didinginkan pada suhu kamar. Campuran tepung terigu yang terdiri dari tepung terigu, pala, garam, margarin, baking powder, dan ragi kemudian ditambahkan dan dicampur dengan menghaluskan hingga membentuk adonan sebelum dipanggang. Berikut terdapat diagram pembuatan roti Vita. Penilaian preferensi berpasangan roti Vita terhadap jenis roti konvensional. Roti Vita Butter dan roti Teh Vita diiris dan diberi kode masing-masing 537 dan 202, sedangkan sampel roti mentega konvensional 628 dan roti teh 334. Berikut cara penilaiannya. Yang pertama, sampel berkode dipresentasikan kepada 310 panelis untuk penilaian. Yang kedua, lembar suara diberikan kepada panelis untuk mencentang sampel roti yang mereka sukai berdasarkan penampilan, aroma, rasa manis, dan tingkat kesukaan secara keseluruhan. Yang ketiga, sebelum panelis merasakan atau menilai produk roti, panelis dianjurkan untuk meminum air untuk sebagai penetral antara pengecapan sampel. Vita Butter Bread dan penilaian asupan roti Vitati untuk menghitung asupan vitamin A pada program diet. Roti Vita Butter ukuran porsi mulai dari 236 hingga 520 gram, dan roti Teh Vita dengan berat mulai dari 178 hingga 527 gram diberikan kepada ibu menyusui untuk dikonsumsi. Sisa makanan ditimbang untuk mendapatkan asupan roti yang sebenarnya. Dari data asupan aktual baik Vita Butter maupun Vitati, profil vitamin A roti Vita dihitung dengan menggunakan Recommended Dietary Allowance atau RDA untuk vitamin A, yaitu 1.300 mikrogram RAE per hari untuk ibu menyusui. Analisis statistik. Dalam jurnal ini menggunakan analisis tes binomial dua sisi yang digunakan untuk membandingkan skor preferensi untuk jenis roti Vita yang dikembangkan dengan jenis roti konvensionalnya. Data yang dihasilkan dari asupan makanan ibu menyusui dan trans-beta analisis karoten dari Vita Butter dan resep roti teh Vita dibandingkan dengan menggunakan dua sampel trans prosedur pengujian di Minatab versi 16.2 TM pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengembangan roti Vita.
Perbedaan antara roti Vita Butter dan roti Teh Vita yang dikembangkan adalah jumlah margarin yang digunakan dan bentuknya setelah dicetak. Kemudian ada pada hasil pengembangan roti Vita, jumlah ragi ditingkatkan untuk mempercepat waktu pemeriksaan dan tidak ada gula rafinasi yang ditambahkan. Di sini ada diagram dari hasil pengembangan roti Vita, yaitu preferensi untuk roti mentega Vita sekitar 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada roti mentega konvensional. Selanjutnya ada diagram preferensi roti Teh Vita. Preferensi roti Teh Vita 3-4 kali lebih banyak daripada roti teh konvensional. Perbandingan roti Vita Butter dan roti Vita Tea, yaitu dari hasil uji preferensi berpasangan yang dilakukan tadi, di sini ditemukan roti Vita Butter dan Vita Tea paling disukai dibandingkan yang sudah ada. Berikut hasilnya dapat dilihat dari gambar 3 dan gambar 4. Nah, ini dia jenis roti Vita yang sudah dikembangkan. Berikut ada diagram trans beta kandungan karoten pada roti Vita. Diagram ini menggambarkan bahwa Vita Butter memiliki trans yang jauh lebih tinggi beta karotennya daripada roti Vita Tea. Berikut ada diagram rata asupan makanan roti berbahan dasar OFSP oleh ibu menyusui. Diskusi. Dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa pure OFSP dapat dimasukkan ke dalam tepung terigu pada tingkat yang lebih tinggi dari 30% atau 32%. Pengecualian gula dan substitusi yang lebih tinggi dari pure OFSP dalam resep ini menunjukkan lebih banyak keuntungan bagi pembuat roti karena proporsi tepung terigu telah meningkat. Kemudian, data asupan roti Vita dan jumlah trans beta karoten dalam jenis roti komposit ini menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi sangat penting dalam mengatasi KVA di daerah Ghana, yang berkontribusi setidaknya 12% dari kebutuhan harian vitamin A oleh ibu menyusui, yang menunjukkan bahwa ini adalah sumber vitamin A yang signifikan. Roti Vita juga sangat penting bagi anak-anak karena memenuhi kebutuhan vitamin A dalam makanan mereka, yaitu sekitar seperempat dari ibu menyusui. Kemudian, peningkatan trans beta karoten dalam jenis roti Vita dibandingkan dengan roti tawar terigu disebabkan oleh pure OFSP yang digunakan dan jumlah trans yang lebih tinggi pada beta karoten dalam roti Vita Butter yang dibandingkan dengan roti Teh Vita, mungkin sebagai hasil dari peningkatan kandungan margarin dalam resep. Karena vitamin A digunakan untuk memperkuat margarin di daerah Ghana. Hambatan yang terkait dengan konsumsi OFSP oleh orang Ghana karena manis akan diatasi dengan mengomposisikan OFSP dan tepung terigu untuk menghasilkan roti. Hal ini akan meningkatkan pemanfaatan akar OFSP. Kesimpulan, OFSP dengan tinggi beta tanaman karoten digunakan untuk mengembangkan produksi roti. Resep yang dikembangkan bisa menjadi alternatif yang layak untuk resep tepung terigu dengan 100% untuk kesehatan dan kekayaan. Oleh karena itu, jenis roti Vita dapat menyumbangkan vitamin A dalam jumlah yang signifikan dalam makanan di daerah Ghana, terutama bagi ibu menyusui. Pada studi lebih lanjut, berkaitan tentang indeks glikemik dan efek pada serum retinol atau biomarker vitamin A yang diperlukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.